Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali bahwa kali ini kita dapat berkesempatan untuk duduk bersama dan melanjutkan perbincangan kita mengenai roja, bagian penting dari agama ini, mengenai harapan. Lalu apa masalah-masalah dalam kaitannya dengan roja? Inilah yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita melanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab masailu fir roja. Itu masalah-masalah yang berkaitan dengan roja. Qala musannif hafizahullah ta'ala, ar-roja'u muta'alliqun bil a'malil hadirah wal madiyah. Roja atau harapan itu dia terikat dengan amal-amal yang dilakukan pada waktu kini dan pada waktu lampau. Kata beliau, innal mu'mina idza amilal amala roja minallahi an yaqbalahu. Sesungguhnya seorang beriman itu jika dia melakukan satu amalan, dia berharap bahwa Allah akan menerima amalan tersebut. Wa yusibahu alaihi, dan dia akan mendapatkan pahala atas amal yang dia kerjakan. Wa badun nasi inna ma yuksiru roja'ahu ala ma ya'maluhu fil waqtil hadir. Sebagian orang mereka itu membatasi roja, membatasi harapan itu hanya pada amal-amal yang dia lakukan pada saat kini. Wa idza amilal amala nasiyahu, ketika dia sudah melakukan satu amal kemudian dia melupakan amal tersebut. Walaisa hada min sya'nil ibadillahi al-mu'minin. Padahal bukan seperti itu mestinya keadaan seorang yang beriman. Fa'ina alaihim an yarjul khaira li a'malihim as-sabiqah. Hendaknya seorang yang beriman itu dia berharap kebaikan, mengharapkan kebaikan atas amal-amal yang sudah dia lakukan terdahulu. Kama ana alaihim an yakhshaw min dunubihim al-madiyah. Sebagaimana mereka itu takut terhadap dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, ini yang menarik perlu kita dalami adalah kata beliau, fa'ida amilal amala nasiyahu, ketika seorang itu sudah melakukan amal kemudian dia melupakannya. Karena sebagian masyarakat kita meyakini nek wis nindak kayak kebencian ya wis dilaleke wae gitu. Jadi stressingnya berbeda, bukan dalam hal itu. Kalau yang di masyarakat itu ketika melakukan kebaikan kemudian lupakan itu maksudnya adalah tidak ngundat-ngundat, tidak kemudian menyebut-nyebut terus sehingga menjadikan dia sum'ah dan semisalnya. Tetapi di sini adalah lebih penekannya pada diingat itu dia menyimpan harapan bahwa amal yang sudah dia lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ketika dia melakukan dosa masa lalu, itu Allah mengampuninya. Dia takut dosa itu akan menjadi beban nanti di akhirat, sehingga dia tidak melupakan. Jadi lebih pada hal seperti itu. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah berkata, fata'alluqu roja wal khauf. Roja dan khauf itu dia terikat bil hadir wal madi, dengan masa kini dan masa lalu. Li'anna akibatahu al matlubata wal makruhata mustaqbalatun. Karena akibat yang diharapkan ataupun sesuatu yang dia hamba itu tidak inginkan dari apa yang dia lakukan, itu akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi al-fi'lu madi lam yujad al-akibatu mubasyaratan. Pekerjaan yang sudah dilakukan masa lampau itu belum tentu dia itu akibatnya langsung didapatkan. Amal-amal yang terutama amal soleh itu belum tentu langsung dia rasakan. Ailam na'lam anallaha taqabbala amalana aula. Kita tidak mengetahui apakah Allah itu akan menerima amal kita atau tidak. Fanarju anallaha taqabbala amalana al-madi. Sehingga kemudian hendaknya kita ini berharap bahwa Allah akan menerima amal kita yang sudah kita lakukan terdahulu. Maksudnya akibat di sini adalah akibat berkaitan dengan sawab maupun adab. Jadi pahala maupun adab itu tidak serta-merta dirasakan pada saat sekarang, tetapi mayoritas itu sesuatu yang terjadinya masih
masa yang akan datang. Fahuwa yarju an yakunallah taqabbala amalahu. Sehingga karena akibat yang dia lakukan atau akibat yang akan dia terima dari amalnya itu terjadinya nanti, sehingga dia berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalnya. Fayusibuhu alaihi, dan kemudian memberikan pahala atas amal yang dia kerjakan. Fayarhamuhu fil mustaqbal, dan Allah akan berikan rahmat di masa yang akan datang. Wa yakhafu an la yakunu taqabbalahu fayuhrimu sawabahu. Dan dia takut bahwa Allah tidak menerima amalnya dan mengharamkan atau mencegah atau tidak memberi pahala atas amal yang dia lakukan. Jadi roja berkaitan dengan amal-amal yang dilakukan sekarang dan yang akan datang. Jadi sekarang melakukan amal, kita juga berharap agar amal kita terima. Amal yang sudah lampau pun yang kita lakukan itu juga kita berharap bahwa Allah menerima amal yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua, ar-roja'u fil umuri dunyawiyah. Roja atau harapan berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah. Ar-roja'u laisa maksuran ala umuril akhirati fahasiba. Jadi roja, harapan itu tidak terbatas hanya pada perkara akhirat saja. Bal huwa hasilun fil umuri dunyawiyah. Kan tapi dia juga sesuatu yang diharapkan mendatangkan hasil pada perkara duniawiyah. Fal insanu qad yarju minallahi malan aw waladan aw zawajan aw wadifatan aw zawal al marad aw usura ala maksud. Kadangkala seseorang itu dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan harta atau anak atau pasangan hidup atau pekerjaan atau hilangnya sakit atau ketemunya sesuatu yang hilang. Kama jara min nabilah Yakub alaihissalam khina qolali banihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam ketika beliau berkata kepada anak-anaknya ketika memberi pesan sebelum mencari Yusuf dan Bunyamin. Kata Nabi Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Pergilah kalian dan carilah Yusuf dan saudaranya. Wala ta'iasu mir rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi ilal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali hanyalah orang-orang kafir. Fa'amarahum biroja, maka Nabi Yakub memerintahkan putranya agar berharap, memelihara harapan. Wa adamul ya'si min wujudi Yusufa wa akhihi, dan tidak berputus asa untuk bisa menemukan Yusuf dan saudaranya. Wa huwa amrun dunyawiyun, dan urusan mencari anak yang hilang ini adalah perkara duniawi. Akan tapi beliau Nabi Yakub alaihissalam tetap menanamkan harapan kepada anak-anak mereka, yaitu harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rojak dalam perkara duniawi. Dan qala Ibnu Jarir rahimahullah, berkata Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas, khina tama'a Yakub fi Yusufa qala li banihi ya baniya idhabu lil maudi illadhi ji'tum minhu. Kata Imam Ibnu Jarir, kata beliau, ketika Yakub sangat ingin untuk bisa menemukan Yusuf, beliau berpesan pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kalian di tempat di mana kalian tinggalkan Yusuf. Wa khalaftum akhwaikum bihi, dan kalian tinggalkan saudara kalian itu di sana. Jadi dicari di tempat di mana mereka dahulu meninggalkannya, dan di tempat Bunyamin juga ditinggalkan. Wala taqnitu min an yurawwihallahu anna wa nahnu fihi minal husni ala Yusuf wa akhihi. Dan hendaknya kalian jangan berputus asa. Janganlah kalian berputus asa dari apa? An yurawwihallah, bahwa Allah akan melapangkan anna untuk kita. Ma nahnu fihi minal husni, sesuatu atau perkara yang selama ini kita sedih dalam perkara itu, yaitu berkaitan dengan ala Yusuf, berkaitan dengan Yusuf wa akhi dan saudaranya Bunyamin. Yang itu membuat Nabi Yakub alaihissalam sedih karena kehilangan dua putra yang beliau sayangi.
Wa faraja min indihi, dan jangan berputus asa dari kelapangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayurinihima, dan Nabi Yakub optimis bahwa Allah akan memperlihatkan keduanya, yaitu Yusuf dan saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yakub, innahu, sesungguhnya Nabi Yakub itu la yai'asu mir rauhillah, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu la yaqnitu min farajihi wa rahmatihi. Dikatakan bahwa Nabi Yakub itu tidak berputus asa dari kelapangan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqnitu raja'ahu minhu, dan tidak berputus asa dari berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan la yaqnitu min farajihi wa rahmatihi wa yaqnitu raja'ahu minhu. Tidaklah berputus asa dari kelapangan dan kasih sayang Allah, dan tidak berputus asa dari harapan pada Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali al-qaumul kafirun, hanya orang-orang kafir. Sehingga orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu disifati sebagai orang-orang kafir. Maka persoalan roja ini juga berarti persoalan i'tiqadiyah, karena berkaitan dengan keyakinan. Kemudian wa raja'ullah fil umuri dunyawiyah amrun muhimun jiddan. Kata Syekh Hafizahullah bahwa berharap kepada Allah dalam urusan duniawi itu adalah perkara yang sangat penting. Li'anal mu'mina mata ma naqasa raja'uhu billahi fi amri dunya waqa'a fi syirkil khafi. Kenapa demikian? Kenapa penting berharap pada Allah dalam urusan dunia? Karena seorang yang beriman itu ketika dia rojaknya kepada Allah, harapannya kepada Allah itu berkurang, maka dia itu bisa terjatuh dalam syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Fal insanu mata maka mula roja'uhu ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Seseorang itu ketika harapannya kepada Allah itu sempurna, maka hatinya akan terikat kepada Allah saja. Jadi seorang ketika harapannya itu sempurna kepada Allah, maka hatinya akan terikat hanya kepada Allah saja. Walam yata'allaq bi ghairihi minal makhlukin, dan tidak akan terikat kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk. Sebaliknya, wa mata manaqasa raja'uhu ta'allaqa bil makhlukin. Sebaliknya, ketika rojaknya kepada Allah, harapannya kepada Allah itu kurang, maka dia akan terikat kepada makhluk. Wa raja minhum umurahu ad-dunyawiyah, dan dia berharap kepada makhluk atau dari makhluk perkara-perkara duniawiyah. Fahada huwa asyirku al-khafiyul ladzi la yakatu ahadun an yaslama minhu illa man asamahullah. Nah, perkara yang seperti ini masuk dalam kategori syirik yang kecil, syirik yang ringan, tersembunyi, yang mana nyaris tak seorang pun bisa selamat dari syirik ini kecuali orang yang Allah jaga, Allah lindungi. Jadi dari sini diisyaratkan oleh musannif hafizahullah ta'ala bahwa ketika seorang itu dia berkurang harapannya pada Allah, maka larinya harapan itu pasti ada pada makhluk. Dan ketika dia berharap pada makhluk, maka dia terjatuh pada syirik kecil. Dan masalah berikutnya, ar-roja'u mustamirun ba'dal maut. Roja itu juga akan berkesinambungan setelah kematian seseorang. Idza wasalal abdu ila rabbihi walakiyahu asdada roja'uhu idza kana muhsinan. Seorang hamba itu ketika dia berjumpa dengan Robnya, artinya dia meninggal, berjumpa dengan Robnya, maka akan bertambah rojaknya. Harapannya kepada Allah itu bertambah jika dia itu orang yang muhsin, orang yang baik. Muhsin itu kalau di Al-Quran ketika disebutkan wahwa muhsinun, itu dimaknai adalah wahwa muwahhidun. Maknanya muhsinun itu muwahhidun, orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika seorang yang menauhidkan Allah dia meninggal berjumpa dengan Allah, maka harapannya kepada Allah itu semakin besar. Kenapa? Li'annal ajira idza jaa waktu tasallumil ujrah izdadu rajaihi filladhi sayahsulu alaihi. Beliau membuat perumpamaan. Sebagaimana seorang pekerja itu jika tiba waktu gajian, tiba waktu untuk menerima upah, maka harapannya itu akan semakin besar untuk mendapatkan apa yang semestinya dia dapatkan. Ketika dia sudah bekerja, melakukan juklaknya, melakukan SOP-nya dengan benar, sesuai dengan job desk, ketika tiba gajian maka harapannya besar, dia akan menerima gaji. Nah, seperti itulah orang yang muhsin, orang yang muwahhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya dan menauhidkan Allah, maka ketika berjumpa Allah harapannya semakin besar. Wa idza qadamal ibadul muhsinuna 'ala Allah. Ketika seorang yang muhsin, ketika seorang yang muwahhid itu menghadap kepada Allah, izdadu rajaihi atau asdada rajauhum fima sayahsuluna alaihi, maka harapan mereka kepada Allah itu akan bertambah terhadap perkara atau sesuatu yang akan dia dapatkan. Orang yang muhsin, orang yang muwahhid, ketika dia berjumpa dengan Allah, menghadap Allah, maka harapannya semakin besar untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang muwahhidun. Waqad bayyanat lana sunnatu syarifatu anal abda yunadi rabbahu. Sunnah yang mulia menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang hamba itu menyeru, memohon, berdoa kepada Rabb-nya, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabb, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Jadi ini diantara permintaan seorang hamba, meminta agar hari kiamat itu disegerakan. Kubur itu ya? Iya, di dalam kubur. Kai yarji'u ila ahli wa malihi, supaya dia bisa segera bertemu keluarga dan hartanya. Kenapa demikian? Li'annahu futihalahu babun ilal jannati fi qabrihi. Karena sudah dibukakan pintu surga baginya itu sejak di dalam kuburan. Fahuwa ya'tihi min na'imi wat taibi. Dan dia mendapatkan kenikmatan dan sesuatu yang sifatnya baik, kebaikan-kebaikan. Sumayuqalulahu, dan dikatakan kepada orang yang seperti ini, nam, tidurlah, kanaumatil urusil ladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaihi. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru, yang mana dia tidak bangun kecuali pasangannya atau keluarganya itu mencintai dia. Jadi tidurnya pengantin baru kan begitu, bangun itu penuh dengan cinta. Apa yang gitu ya? Oh, gitu ya. Kura-kura dalam perahu. Tapi ini memang ya, an-naim wa tib ya. Wangian ya. Jadi memang orang yang soleh itu di kuburnya pun wangi. Amal solehnya itu datang dalam bentuk penuh kebaikan, termasuk saya salah baca tadi itu. Naim buat tib ya, bukan toyib, tib pewangian. Makanya kan wangi diceritakan kan memang datang dengan sosok seseorang yang sangat wangi. Nah, itu adalah cara Allah untuk menggambarkan amal solehnya yang memang baik selama di dunia ini. Dan tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Itu bangun itu penuh dengan cinta. Kalau lupa harus segera di refresh, itu berarti perlu pembaharuan. Wa amal kufar, adapun orang kafir, fa innahum yakhafuna fi kuburihi, mereka itu ketakutan sejak di dalam kubur mereka itu. Wa yarjuna an lataku masaah, dan mereka berharap agar kiamat itu tidak terjadi. Kenapa? Lima yarawnahu minal adabi fil qabri, karena mereka sudah melihat adab sejak di dalam kuburan. Walima ya'lamunahu min syiddatil adabil ladzi yantadhiruhum, dan mereka sudah mengetahui kerasnya adab yang sudah menanti mereka, menunggu mereka. Jadi sejak kita bisa bayangkan misalnya Fir'aun itu matinya sudah lama ya, sampai besok kiamat itu ketakutan terus gitu.
mengerikan. Sementara orang yang muhsinun tadi itu, yang muwahhidun, yang soleh, sepanjang masa mereka menanti itu penuh dengan kenikmatan dan wangi. Tidurnya seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru kan sebentar, ini kan lama, ini kan jadi nikmatnya luar biasa. Wandur ila alil fir'aun wa junudihi, dan perhatikanlah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Alladzina qala Allahu anhum, yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka. Itu annaru yu'raduna 'alaiha, api itu membakar mereka dari segala sisi. Uduwan wa asiyan, setiap pagi dan petang. Setiap sobahan, setiap pagi dan setiap petang. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari kiamat, ketika kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya itu akan masuk ke adab yang sangat pedih. Fa khaufuhum yatadha'afu wa hum fil kuburihim. Ketakutan mereka itu berlipat-lipat sejak mereka itu ada di dalam kubur mereka. Dan semakin menakutkan karena sudah terbayang, sudah tergambar, sudah jelas di hadapan mereka adab yang akan mereka terima, adab yang sudah menunggu. Jadi ketakutannya sudah luar biasa. Li'annahum yu'raduna 'alan nari kulla yaumin, karena mereka itu sudah dipaparkan, ditampakkan neraka itu setiap hari di hadapan mereka. Wa ya'rifuna ila ayyi masiri sayasiruna, dan mereka sudah mengetahui tempat kembali seperti apa yang akan mereka itu datangi. Mereka akan kembali kemana, mereka sudah tahu. Fa kaifa yakunu khaufuhum wa du'ruhum al'an. Maka kata beliau, bagaimana sekarang itu ketakutan yang mereka rasakan sekarang ini. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan dan afiyah. Dan di bagian akhir dari bab ini, mata yusbihu roja'ul makhlukina syirkan akbar. Kapan roja atau harapan kepada makhluk itu menjadi syirik akbar? Kalau tadi kan sebutkan berharap kepada makhluk itu bisa menjatuhkan pada syirik kecil. Nah, kapan syirik kecil itu bisa menjadi syirik akbar? Harapan kepada makhluk itu bisa menjadi syirik akbar. Kata beliau, inna a'la anwa'i roja huwa roja'ullahi wahdah. Sesungguhnya jenis harapan yang paling tinggi itu adalah berharap kepada Allah saja. Harapan yang paling tinggi itu adalah berharap kepada Allah saja. Ini roja yang sempurna. Wa qat'u roja'il makhlukin, dan terputus dari harapan kepada makhluk. Jadi sama sekali tidak berharap pada makhluk, hanya berharap pada Allah saja. Ini adalah roja yang tertinggi. Wa qad yadkhulu fi qalbil insan syai'un min roja'in nas. Akan tetapi kadangkala masuk dalam hati manusia itu sesuatu, yaitu berupa harapan kepada manusia. Kadangkala seseorang itu berharap kepada manusia, itu masuk dalam hati mereka. Fayarju sahson li wajahatihi au li malihi au li sultanihi. Kadang-kadang orang itu dia berharap pada orang lain, pada seseorang, karena kedudukannya, atau karena hartanya, atau karena kuasanya. Wahada minat dakhonil ladhi la yakatu yaslamu syahsun minhu. Dan ini termasuk asap, termasuk kabut, sesuatu yang nyaris seseorang itu tidak bisa selamat darinya. Apalagi misalnya seseorang itu berada di area atau lingkungan pekerja misalnya, dia punya atasan yang diharapkan apresiasinya. Kalau atasan itu kemudian nanti bisa memberi apresiasi positif, maka dia akan mungkin mendapatkan tambahan bonus atau kenaikan gaji dan semisalnya, sehingga secara tidak sadar mungkin dia berharap kepada atasannya tersebut. Maka ini perkara yang sulit bagi seseorang, kata beliau, untuk bisa selamat darinya. Bagaimana kabut itu nerlisup ke tempat-tempat yang sangat
lembut, celah-celah kecil pun bisa dimasukinya. Walakin as-su'al al-muhim huwa, kan tapi ada pertanyaan penting, yakni mata yusbihu roja'ul makhlukina syirkan akbar. Kapan harapan atau roja kepada makhluk itu menjadi syirik akbar? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah menjelaskan perkara tersebut, faman sawwa bainal khaliqi wal makhluk fil hubbi lahu au khaufi minhu warraja ilahu fahuwa musyrikun. Seseorang yang rasa cintanya, kemudian rasa takutnya dan harapannya kepada Allah itu setara atau sama dengan rasa takut, rasa cinta dan harapannya kepada makhluk, fahuwa musyrikun. Kata Ibnu Taimiyah, maka orang yang seperti itu keadaannya dia termasuk orang musyrik. Ini level yang parah ya. Maksudnya harus kita latih bahwa untuk bisa semata-mata berharap, cinta dan khauf itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi qaidah, ini adalah sebuah kaidah. Mata masawwit sawaita roja'aka lillahi bi roja'ika lil makhluk dakhalta fi syirkil akbar. Kata ini mengambil dari penjelasan Ibnu Taimiyah tadi. Jadi kapan engkau, yaitu harapanmu itu sama kepada Allah dan sama kepada makhluk, yaitu harapan pada Allah dan makhluk itu sama, maka engkau telah masuk dalam syirik akbar. Fahdar min hada, maka berhati-hatilah dari perkara ini. Wasluk jadah, dan titilah atau bersungguh-sungguhlah dalam menjauhi hal seperti ini. La'allahu yunjika min adabihil alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari adab yang pedih. Ini diantara perkara yang berkaitan dengan rojak yang perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari perbincangan ini. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita, karuniakan kita, jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang nanti dalam kubur pun kita mendapatkan kenikmatan dan wewangian. Insya Allah kita akan berbincangan dengan pembicaraan yang berbeda masih dari kitab ini. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.